Baik, masih bertemu dengan limit. Kali ini kita akan belajar tentang limit tak tentu. Ya, jadi bagaimana menyelesaikan limit tak hingga untuk fungsi aljabar. Oke, seperti ini. Jadi limit fungsi fx untuk x menuju tak hingga. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu lambang tak hingga dibaca tak terhingga menyatakan bilangan yang sangat besar yang tidak dapat ditentukan nilainya. Jadi apakah itu 1 miliar? Tidak. Apakah itu 1 triliun? Tidak. Bahkan lebih besar sampai tidak terhitung. Oke, kita masuk ke bentuk yang pertama, yaitu bentuk limit fx dibagi gx untuk x menuju tak hingga. Jadi untuk menuliskan pembilang di sini saya tuliskan sebagai fx dan penyebutnya saya tuliskan sebagai gx. Oke, jika diselesaikan dengan substitusi langsung, maka bentuk limit tersebut akan diperoleh bentuk tak hingga per tak hingga. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau bentuknya tak hingga per tak hingga, maka ini merupakan bentuk tak tentu yang tidak diizinkan, sehingga harus diselesaikan dengan cara yang lain. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan membagi fx dan gx dengan x, dengan n adalah pangkat tertinggi dari fx atau gx. Jadi nanti pembilang dan penyebut ini dibagi dengan x yang mempunyai pangkat tertinggi, ya, dibagi dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan nilai dari limit 3x plus 5 per x min 7 untuk x menuju tak hingga. Oke, kita perhatikan soal di atas. Variabel yang dimiliki adalah variabel x. Sedangkan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Bagaimana saya menyebutkan pangkat tertingginya 1? Karena di sini hanya ada 3x dan x yang di bawah, dan itu pangkatnya 1. Maka untuk pembilang dan penyebut kita bagi dengan x pangkat 1. Oke, jadi 3x saya bagi dengan x diperoleh 3. 5 saya bagi dengan x saya bagi dengan x kita peroleh 1. Negatif 7 dibagi dengan x. Oke, selanjutnya tinggal dihitung. Karena x-nya itu tak hingga, maka 5 per tak hingga itu hasilnya 0. Kemudian 7 per tak hingga juga 0. Jadi sisanya 3 per 1 sama dengan 3. Kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan nilai dari limit 4x min 1 per x kuadrat ditambah 2 untuk x menuju tak hingga. Dapat kita lihat di sini bahwa pangkat tertingginya berapa? X pangkat 2. Ya, walaupun entah itu di pembilang, entah itu di penyebut, tapi kita cari yang pangkat paling tinggi yaitu x pangkat 2. Maka nantinya untuk pembilang dan penyebut kita bagi dengan x pangkat 2. Oke, yang pertama 4x dibagi x pangkat 2 sisa 4 per x. 1 dibagi x pangkat 2. Ini harusnya x pangkat 2, ya. Kemudian untuk ini harusnya x-nya pangkat 2. Kemudian yang bagian penyebut x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2 dapat 1. 2 dibagi x pangkat 2. Oke, selanjutnya kita hitung 4 dibagi x, karena x-nya tak hingga maka diperoleh 0. 1 dibagi x kuadrat 0, kemudian 1, kemudian 2 dibagi x kuadrat 0, maka sisanya adalah 0 per 1 sama dengan 0.
Kita masuk ke contoh ketiga. Tentukan nilai dari limit 2x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3 per 4x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 1 untuk x menuju tak hingga. Oke, pangkat tertinggi dari soal di atas adalah x pangkat 3, berarti nanti pembilang dan penyebutnya dibagi dengan x pangkat 3. Oke, limit x menuju tak hingga 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 3, 4x pangkat 3 ditambah 5x min 1, ini kita bagi dengan x pangkat 3. 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3, 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 3, 3 nya juga dibagi x pangkat 3, begitu juga dengan penyebutnya. Oke, kemudian kita hitung. Karena ini tinggal dicoret, pembilangnya x pangkat 3 dicoret, penyebutnya x pangkat 3 juga dicoret, sisanya 2. Untuk ini karena lebih besar pangkat yang di bawah maka hasilnya 0. Kemudian 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 hasilnya 4, maka sisanya 2 per 4. Berapa nilai dari 2 per 4 itu? 2 per 4 itu sama dengan setengah. Oke, jadi intinya itu kalau yang pangkat penyebutnya itu lebih besar daripada pangkat pembilangnya maka nilainya 0. Ini khusus untuk x nya yang tak hingga, karena 2 per tak hingga itu hasilnya mendekati 0 atau bahkan 0. Selanjutnya contoh yang keempat. Tentukan nilai limit menuju tak hingga untuk 7x pangkat 3 dikurangi 4x dikurangi 5 di mana dibagi x kuadrat dikurangi 1. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu kita cari pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya itu x pangkat 3, maka nanti pembilang dan penyebutnya kita bagi semuanya dengan x pangkat 3. Oke. Nah, yang pertama kita bagi semuanya dengan x pangkat 3. 7x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Oke, kita tinggal coret dapat 7. Coret 0, 0, 0. Maka ini kita peroleh hasilnya. Nah, 7 per 0 itu berapa? 7 per 0 itu tak hingga atau tidak mempunyai limit ya, karena hasilnya tetap tak hingga, jadi dia tidak memiliki limit. Kalau 7 per 0 itu hasilnya tak hingga, maka kalau 0 per 7 hasilnya 0. Beda ya kalau 0-nya di pembilang atau di penyebut. Selanjutnya kita masuk ke bentuk kedua, yaitu limit fx dikurangi gx untuk x menuju tak hingga. Bentuk limit fungsi tersebut dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawannya, yakni fx ditambah gx per fx ditambah gx. Karena ini bentuknya negatif, maka sekawannya bentuknya positif, dan mengalihkannya itu harus pembilang dan penyebut. Tidak boleh hanya dikalikan fx plus gx saja, harus fx plus gx dibagi fx plus gx, karena pada dasarnya kalau pembilang dan penyebut sama, ini hasilnya 1, sehingga tidak akan merubah hasil apapun. Oke, kita masuk ke contoh 1. Tentukan nilai dari limit x dikurangi akar x kuadrat plus 3 untuk x menuju 0. Untuk x menuju tak hingga. Limit x menuju tak hingga untuk x dikurangi x akar x kuadrat ditambah 3, kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Bentuk ini kita kalikan dengan sekawannya. Karena di sini negatif, berarti sekawannya positif. Hanya merubah tanda itu saja. Selanjutnya kita hitung. Bentuk ini dikalikan dengan sekawannya itu sama seperti ketika kemarin saya sudah pernah singgung untuk
A dikurangi, A ditambah B dikali A dikurangi B, maka hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini sama ya bentuknya, A min B dikali A plus B, maka hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Kemudian penyebutnya kita tulis lagi. Nah, selanjutnya kita hitung X kuadrat min X kuadrat plus 3. Jadi ini X dikurangi X, habis ya, X kuadrat kurang X kuadrat habis. Negatif ketemu 3 jadi negatif 3, maka dia negatif 3 per X ditambah akar X kuadrat plus 3. Langkah terakhir tinggal seperti biasa kita rubah, kita bagi dengan X yang pangkatnya paling besar. Berapa X yang pangkatnya paling besar? X yang pangkatnya paling besar itu adalah X pangkat 1. Nah, oke, jangan terkecoh dengan ini ya, dengan X pangkat 2 yang di dalam sini, karena dia itu di dalam akar. Jadi ketika dia keluar akar, maka X-nya berubah menjadi X pangkat 1, bukan X pangkat 2 ya. Karena akar dari X kuadrat itu sama dengan X. Jadi X sudah adalah merupakan pangkat yang paling besar. Selanjutnya yang terakhir, bentuk. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Tentukan nilai dari limit akar 3x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2 dikurangi akar 2x kuadrat plus x min 1 untuk x menuju 0. Jadi seperti biasa dia dikalikan dengan akar sekawan. Karena ini bentuknya 2 akar, maka tanda yang digunakan nih, sekawannya kita rubah menjadi plus ya. Jadi sama depan belakang, cuma tandanya saja yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Nah, untuk sekawannya kita kalikan pembilang-pembilang, penyebut-penyebut. Oke, jadi kita kalikan seperti bentuk yang tadi, maka akan diperoleh bentuk A kuadrat min B kuadrat ya. Cuma karena A nya ini bentuknya akar, maka kalau dikuadratkan ya tinggal menghilangkan akarnya saja, seperti itu. Kemudian kita hitung. Oke, 3x kuadrat min 5x min 2 dikurangi 2x kuadrat plus x min 1. 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat tinggal x kuadrat. Min 5x dikurangi x menjadi min 6x. Min 2 dikurangi min 1, berarti sama saja dengan min 2 plus 1. Ingat ya, min ketemu dengan min, jadi plus. Jadi 2, min 2 plus 1, jadi min 1. Oke, kita sudah menemukan hasilnya. Nah, setelah sampai sini, seperti biasa, kita kalikan dengan kita bagi dengan pangkat tertinggi bagi dengan pangkat tertinggi. Oke, sama di sini pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya itu x pangkat 2 ya. Nah, kenapa di sini x pangkat 4? Ya karena dia di dalam akar, pasti kuadratnya dari yang di luar. Jadi kalau x pangkat 4 ini kita keluarkan, dia menjadi x kuadrat, seperti itu. Oke, kita masuk ke yang pertama. X kuadrat dibagi x kuadrat ini harusnya itu x kuadrat dibagi x kuadrat dikurangi 6x per x kuadrat dikurangi 1. Nah, kita bisa Oke, ini kita tinggal memasukkan hasilnya. Tinggal dihitung seperti biasa. Kalau pangkatnya
berapa gitu ya, nanti akan ketemu hasilnya. Silahkan dilanjutkan sendiri.